pencerahan mata, berarti di sebelah sini ada lobus temporalis yang dekat telinga, makanya fungsinya berkaitan dengan pendengaran, penciuman, dan pengecap. Karena di sekitar sini dekat dengan telinga, dekat dengan lidah, dan dekat dengan hidung. Gitu. Jadi kalau kamu bingung ngapalinnya, kalau mau frontal di depan yang sejajar dengan mata occipitalis, yang dekat telinga adalah temporalis. Nah, sisanya tinggal si parietalis. Gitu. Jadi lihat posisinya kalau kamu mau tahu fungsinya. Otak besar. Sekarang kita lanjut ke otak depan. Otak depan terdiri dari dua bagian, ada talamus dan hipotalamus. Kalau talamus fungsinya berkaitan dengan pengaturan perasaan dan gerakan. Jadi kalau kamu malas belajar hari ini, kaitannya ada dengan talamus. Iya, salahnya si talamus. Kalau kamu baperan sensi, salahnya talamus. Iya. Nah, di dekat si talamus ada hipotalamus yang lebih kecil lagi. Fungsinya berkaitan dengan suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Makanya kemarin keringetan siapa yang merespon? Hipotalamus. Kalau kamu jatuh cinta, kira-kira siapa yang merespon? Talamus. Talamus. Kalau kamu bad mood, berarti siapa yang merespon? Gitu. Next. Tengah. Ini bagian tengah disebut sebagai mesencephalon. Bagian tengah sini berkaitan dengan refleks mata dan mengontrol pendengaran. Karena tadi fungsinya di sekitar sini ada mata dan telinga. Di sini ada telinga, di sini ada mata, di sini ada telinga gitu. Makanya dia kaitannya fungsinya dengan pendengaran dan penglihatan. Kemudian selain ada otak tengah, di bagian belakang sini ada otak kecil yang fungsinya mengatur keseimbangan gerak otot dan posisi tubuh. Makanya kalau kamu suka nonton tinju, mungkin ada aturan bahwa tidak boleh memukul bagian belakang, karena kalau dipukul pasti lawannya langsung lumpuh. Betul. Kalau kamu pernah lihat pertandingan tinju, silat dan sebagainya, pasti nggak boleh dipukul daerah sini, karena dekat dengan otak kecil. Otak kecil ini mengatur keseimbangan gerak otot dan tubuh. Jadi kalau bagian sini yang kena, walaupun tidak berdarah, gitu, otaknya yang rusak gitu, langsung nggak bisa bergerak. Oke. Kemudian ada medula oblongata di bagian sini. Fungsinya berkaitan dengan organ bagian dalam, contohnya jantung, pencernaan, pembuluh darah, dan pernafasan. Jadi kaitannya dengan organ dalam, karena nanti dia berhubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Jadi di sini nanti ada sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada jembatan Farol di sekitar sini. Dia menghubungkan antara otak kecil dan otak besar. Tadi otak kecil, ini otak besarnya dihubungkan dengan si jembatan yang namanya disebut sebagai jembatan Farol. Jembatan Farol ini fungsinya menghubungkan otak besar dan otak kecil. Next. Tadi di otak, sekarang lanjut ke sumsum tulang belakang. Oke, sumsum tulang belakang, kalau kamu masih ingat waktu memperhatikan beliau, bentuknya pendek-pendek, kotak-kotak gini. Nah, setiap bagiannya, setiap satu tulang, satu ruas tulang, kalau diperbesar ternyata bentuknya seperti ini. Jadi ini bagian tulangnya, bagian sumsum tulangnya, tapi dikelilingi oleh saraf spinal. Jadi ini yang disebut sebagai sumbernya nanti saraf tepi. Nanti semua saraf tepi terhubung ke bagian sini. Ini saraf spinalnya di sini. Jadi ini sumsum tulang, nanti semua saraf tepi berhubung langsung di sini. Dia saraf spinal. Di sekitar saraf spinal pun ada banyak akson, neuron, sensorik, dan motorik. Gitu. Jadi kumpulan si saraf spinal di sini kumpulan dari akson dan dendrit dari si neuron sensorik dan motorik gitu. Lanjut. Kalau yang spinal asalnya dari sumsum tulang belakang. Jadi kalau kamu perhatikan ini pusatnya, ini cabang-cabangnya disebut sebagai saraf tepi. Oke, next lagi. Oke, nah ini jenis sel yang ada di kepala. Iya, harus hafal, betul. Kalau kamu sudah masih ingat dulu pernah belajar tentang olfaktori, apa itu saraf olfaktori? Itu apa, mencium bau. Mencium
Adanya di nyontek. Adanya di hidung, betul. Kemarin waktu belajar pernafasan ya, respirasi sudah pernah belajar tentang saraf olfaktori. Berarti dia masuk ke saraf sensorik untuk menghirup aroma. Adanya di selaput lendir hidung. Jadi partikel aroma ditangkap di sel olfaktori kemudian dikirimkan ke otak. Sisanya ada saraf optik ini supaya kamu bisa melihat di retina mata. Ada saraf okulomotor, koklear, abdusen dan okulomotor, koklear dan abdusen di bola mata. Setiap otot bola mata ada sarafnya, ada saraf motoriknya, makanya kamu bisa melakukan bombastic side eye. Gitu. Karena di bola mata ada banyak saraf motoriknya. Fungsinya tadi contohnya bombastic side eye gitu. Kenapa matanya bisa bergerak? Atau kalau kamu ingat mungkin penari Bali gitu. Kenapa matanya bisa kesana kemari gitu? Atau mungkin kamu kepanasan di tengah jalan, kenapa bisa tiba-tiba merem? Atau kamu pernah kelilipan debu, matanya tiba-tiba ngedip gitu. Nah itu karena ada banyak sarafnya di mata. Kemudian ada saraf facial di bagian wajah. Nih kalau pernah dengar facial. Gampang kan ngapalinnya? Trigeminal ada di gigi, trigeminal gigi gitu. Kemudian auditory, audio berarti ada di telinga. Glosopharyngeal berarti ada di faring, betul. Kemudian vagus berarti ada di paru-paru, esophagus, betul, berkaitan dengan bagian situ. Kemudian aksesoris spinal berarti ada di tulang belakang. Kemudian hipoglossal berarti di lidah gitu. Namanya masih si saraf tepi, tapi berdasarkan fungsinya. Kalau saraf somatik ini berarti saraf yang bekerja secara sadar. Contohnya apa kalau gerak sadar? Nulis, nyender, ngedip sadar nggak? Kecuali kamu mau ngedipin ayam, tuh sadar. Ngedipin apa lagi? Jalan. Apalagi yang gerakan sadar? Makan. Munyah makan. Lari. Ya oke. Nah kalau otonom berarti gerak yang tidak sadar. Contohnya apa? Denyut jantung, nafas. Kedip. Iya. Iya mau ya. Kedip betul. Bernapas. Apa lagi? Muap. Oke. Supaya kamu bisa membedakan yang otonom ini berarti otomatis. Kalau yang somatik ini berarti sadar. Gitu. Oke, jadi kalau yang somatik ini saraf yang bekerja secara sadar, kalau yang otonom ini bekerja secara otomatis alias tidak sadar. Lanjut. Ya. Terbagi lagi jadi dua, saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi saraf simpatik dan parasimpatik ini fungsinya berbeda, tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, kalau di simpatik untuk mempercepat denyut jantung. Tapi kalau di parasimpatik contohnya untuk memperlambat denyut jantung. Jadi kalau yang satu untuk mempercepat, yang satu untuk memperlambat. Makanya kalau misalnya kamu terlambat nih di depan, deg-degan nggak? Takut nggak? Takut. Tapi ternyata kamu lolos, gak dimarahin. Masih deg-degan nggak di kelas? Enggak, nah itu dia. Jadi yang mempercepat ketika kamu merasa ketakutan tadi adalah si saraf simpatiknya. Kemudian yang merelaksasi jantungnya supaya tidak berdegup kencang lagi, si saraf parasimpatiknya gitu. Jadi mereka kerjanya bertolak belakang tapi saling melengkapi satu sama lain. Udah kan ya? Oh belum? Oke, kemudian gerak biasa tadi contohnya apa saja? Ada gerak biasa dan ada gerak tidak biasa, Bu. Enggak. Ada geraknya dari jenis impuls yang tadi, dari berbagai jenis impuls yang tadi. Gerak ini terbagi jadi dua, ada gerak biasa dan gerak refleks. Kalau gerak biasa, contohnya, misalnya mata kamu sebagai indera apa tadi? Indera penglihatan atau sebagai reseptor. Jadi di sini mata sebagai reseptor.
sebagai reseptor menerima rangsangan atau stimulus, nanti stimulusnya disuruh diteruskan oleh saraf sensorik. Sama saraf sensorik diteruskan sampai ke otak. Sampai di otak diteruskan lagi sinyalnya kembali ke saraf motorik. Gitu. Nanti oleh saraf motorik ke sarafnya akan menggerakkan ototnya. Tapi kalau gerak refleks, saking refleksnya, ternyata si impuls ini tidak sampai ke otak. Contohnya, misal kamu jatuh, sempat gak kepikiran, aduh gue mau jatuh posisinya gimana nih gitu. Atau gue mau jatuh yang empuk dulu deh, gimana jatuhnya gitu, pernah nggak? Nggak bisa, kalau jatuh otomatis langsung gitu kan ya. Nah, saking cepatnya proses gerak refleks, impulsnya tidak sampai ke otak. Jadi hanya sampai ke sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Jadi stimulusnya, misalnya stimulus diterima alat indera, bisa kamu jatuh nih kesandung, diterima impulsnya oleh kakinya, si saraf sensorik yang ada di kaki. Kemudian impulsnya tidak sampai ke otak, hanya sampai ke reseptor. Dari reseptor nanti langsung dikembalikan ke saraf motorik untuk menggerakkan otot. Makanya kalau kamu jatuh langsung otomatis nyari pegangan atau nyari keseimbangan gitu, langsung ngebentangin tangan gitu. Yang jatuh kakinya tapi yang heboh tangannya. Ada yang jatuh kakinya yang heboh mulu sampai ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Jadi ternyata di dalam tubuh kamu ini ada berupa listrik, ada aliran listrik di dalam tubuh kamu. Cuma jumlahnya tidak sebanyak belut listrik. Betul. Jadi di dalam tubuh kamu itu ada aliran listrik. Contohnya, misalnya kalau lagi ngapain? Basah. Kalau megang listrik, ya kalau kepentok rasanya kayak gimana? Gitu. Atau pernah kesemutan? Pernah kram? Pernah. Itu kenapa tuh? Setrum. Gara-gara apa? Ada semut di kakinya? Keseringan duduk. Oke, jadi di dalam tubuh kamu dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat, tidak ada stimulus, tidak ada rangsangan apapun. Di dalam tubuh kamu, jadi sel-sel saraf kamu ini di dalamnya penuh dengan muatan negatif. Gitu. Nah, nanti di bagian luar tubuh kamu itu muatannya positif. Tapi ya kayak keadaan istirahat ini disebut sebagai keadaan polarisasi. Oke. Nanti ketika ada stimulus, misal kamu dikelitikin gitu sama temennya, rangsangannya nyampe. Nah, ketika kamu mendapatkan stimulus, nanti si bagian positif ini akan bertukar tempat dengan si negatifnya. Positifnya masuk ke dalam, negatifnya pindah keluar. Gitu. Nah, keadaan ini disebut sebagai keadaan depolarisasi. Jadi kalau tidak ada stimulus, minusnya di dalam disebut sebagai keadaan polarisasi. Tapi kalau ada stimulus atau rangsangan, si positifnya pindah ke dalam, bertukar tempat, disebut sebagai keadaan depolarisasi. Contohnya di sini. Jadi karena ada perbedaan muatan ini, nanti lama-kelamaan pindah. Positifnya geser, terus menerus jalan, terus impulsnya sampai ke otak. Nah, dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya, nanti di bagian apa tadi? Akson. Ini bagian Dendrit. dendrit. Oke. Jadi nanti si stimulusnya jalan nih di dalam selnya. Jalannya gimana caranya? Karena tadi positif sama negatifnya berpindah tempat. Jadi jalan terus sampai ke ujung. Sampai ke ujung, bagian ujung sini, nanti bagian sinapsnya akan berhubungan dengan dendrit di sel yang lainnya. Jadi ini sinaps akan berhubungan dengan dendrit, nanti di sini dia ada sinapsnya lagi berhubungan dengan dendrit lagi. Ada sinaps lagi, ada dendrit lagi gitu. Jadi terus merangkai satu persatu sampai ke otak sepanjang itu. Nah, gimana caranya antar sinaps dari sinaps ini sel yang satu pindah ke dendrit yang satu lagi? Caranya seperti ini.
Jadi nanti ada muatan dari Na plus dan K plus yang akan menggerak. Udah kayak dari Na plus ini nanti dia akan bergerak karena ada stimulus tadi, pindah masuk ke dalam sini. Jadi ini tadi sinapsnya, ini dendritnya gitu. Jadi nanti si NAK plusnya dibawa di dalam kantung reseptor, ini disebut sebagai neurotransmitter. Nanti kalau sudah sampai ke sini nanti dia pindah, nanti jadi ke sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan?